Hizkia dalam cerita yang dikisahkan dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11 ini adalah sebuah kisah keputusasaan. Kisah ini merangkum kisah perjalanan manusia sendiri. Ini adalah kisah idealisme berabad-abad yang dipegang oleh bangsa Yahudi untuk dapat mengalahkan bangsa yang lain di sekitar mereka. Bagaimana tidak, idealisme ini sebagai umat pilihan Allah atau bangsa yang sangat dikasihi oleh Allah, sebagai bangsa yang simbolik kalah dari bangsa yang lain. Maka apa yang tercermin dari 2 raja-raja ini adalah sebuah keputusasaan dari seorang pemimpin Israel sendiri. Karena itu dikatakan dalam ayat 1, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Sebab engkau akan mati. Hizkia merasa dirinya hebat. Dirinya punya kekuatan yang luar biasa. Dan sekarang seolah-olah semuanya itu lebur, hancur, luluh lantak. Ketika Yesaya bin Amos mengatakan kepadanya bahwa ia akan mati. Apa yang terjadi ini Bapak Ibu Saudara-saudara adalah sebuah keputusasaan yang menguasai Hizkia. Dan hilangnya pengharapan itu, pengharapan atas kedidayaannya, kekuatannya itu memekarkan 3 perasaan yang paling universal. 3 perasaan yang dialami oleh semua manusia di semua kebudayaan, di semua belahan dunia ini. Termasuk beta dan Bapak Ibu, saudara-saudara. Ketika krisis itu tiba, maka akan muncul rasa takut. Ketika krisis tiba, maka akan muncul rasa malu. Dan ketiga, ketika sebuah krisis itu tiba, maka akan muncul rasa bersalah. Inilah 3 perasaan universal yang menekan manusia, beta dan Bapak Ibu, ketika kita mengalami krisis yang begitu besar, begitu hebat, begitu dahsyat. Fear, shame, and guilty. Ketakutan, rasa malu, lalu merasa bersalah. Ada seorang ahli yang menggambarkan 3 perasaan universal ini sebagai sebuah trinitas kemalangan manusia yang mengepung kita dan kemudian mungkin akan membuat munculnya rasa putus asa tadi. Mungkin dari seseorang akan menonjol hal yang lain. Mungkin padanya akan menonjol yang fear tadi, yang takut tadi. Tetapi di orang yang lain mungkin menonjol yang 2, bersalah dan malu. Akan tetapi beta bilang sekali lagi, ketiganya itu selalu menguasai manusia. Dan Hizkia dalam kisah kita tadi merasa bersalah, merasa malu, dan merasa takut. Kalau kita baca dari pasal 18, itu muncul perasaan bersalahnya tadi. Ketika dia justru melupakan Tuhan dan malah melakukan konspirasi dengan bangsa-bangsa sekitarnya untuk bersama-sama berperang dengan bangsa Asyur.
ingin menonjolkan dirinya sebagai seorang pembebas dan penyelamat Israel dari Asyur. Dan jika kemudian Yesaya bin Amos itu menyampaikan bahwa, "Hei Hizkia, bilang sudah Paroseia pun keluarga, pesan-pesan terakhirmu, sebab esok hari itu engkau pasti mati." Betapa malunya dia ketika dia ingat bahwa dia merasa dirinya hebat, melakukan reformasi yang besar-besaran, padahal bisu-bisu gagal. Betapa takutnya dia, betapa rasa bersalahnya dia ketika dia merasakan bahwa promosinya itu bodong, abal-abal. Sama seperti investasi bodong, investasi abal-abal yang banyak merugikan orang banyak. Hizkia merasa takut sebab tiba-tiba masa depannya pun keluarganya itu hilang, musnah. Apa jadinya kalau beta mati? Bagaimana beta pun keluarga, bagaimana beta pun anak-anak, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itu sebabnya ia kemudian berbalik lalu menatap dinding. Bukan hanya untuk bersembunyi. Para penafsir dua raja-raja bilang apa yang dilakukan oleh Hizkia itu bukan hanya sikap berbalik, sikap bersembunyi dari berita yang disampaikan oleh Yesaya bin Amos. Tetapi kemungkinan adalah dia menutup diri untuk lari dari tiga kenyataan universal itu: putus asa, malu, bersalah. Karena itu ibu bapak semua, membaca kisah Hizkia ini sebenarnya memperhadapkan kepada katong semua sebuah cermin besar. Dan beta, bapak ibu, saudara-saudara, ditantang untuk menjawab dari tiga perasaan besar ini: rasa malu, rasa takut, rasa bersalah. Rasa apa yang selalu menghantui katong semua? Apakah katong hidup dalam rasa malu? Apakah katong hidup dalam rasa takut? Ataukah katong hidup dalam rasa bersalah? Dan ketika rasa 1, 2, 3 tadi itu muncul, lalu masuk dalam hidup katorang, ia menjadi pupuk yang begitu menyuburkan. Dan satu masalah terbesar manusia adalah semakin kita ditekan oleh rasa malu tadi, rasa bersalah tadi, rasa takut tadi, maka kita akan menutup diri, tekuk diri dalam kesepian dan dalam kesendirian, loneliness. Dan itu yang dirasakan oleh Hizkia. Kita merasa harus memikul perasaan ini, harus sendirian, menjadi orang yang paling malang di seluruh semesta ini. Tanpa sadar, ini sudah menjadi sebuah pandemi kesepian, di mana semua orang masuk dalam rumah batinnya sendiri, ruang keisolasiannya itu, dan menjalani hidupnya sendiri, seolah-olah semua ketinggal dia, seolah-olah semua pergi lari dari dia. Kesemuanya itu terjadi karena tiga perasaan universal tadi: takut, malu, dan bersalah. Para penafsir dua raja-raja bilang mungkin yang tergambar di dalam perikop kita
Tetapi orang-orang yang berkonspirasi, orang-orang yang kemudian dipanggil sebagai teman oleh Hizkia untuk memerangi Asyur, mungkin datang juga untuk menguatkan Hizkia, untuk kasih kuat Hizkia. Tetapi dia tidak terbantu. Persahabatan di antara mereka itu seng membantu apa-apa. Itu tidak pernah merasa cukup. Sebab persahabatan antara dua orang atau lebih yang sama-sama terluka, yang sama-sama takut, itu justru menambah luka masing-masing. Saya begitu banyak ya beta melihat berulang-ulang kali bagaimana orang-orang yang mengalami luka batin itu, mengalami rasa malu itu, mengalami rasa takut itu berkumpul lalu hidup bersama-sama, justru sing sembuh-sembuh. Sebab justru masing-masing menambah luka terhadap dirinya. Bagaikan luka yang saling menggesekkan ya. Luka yang selalu saja satu kasih for lying. Akibatnya apa? Ya dua-duanya sing sembuh. Karena yang dibicarakan adalah sakit-sakit melulu. Dan akibatnya ialah sakit terus-terus. Itu yang Hizkia rasakan. Dan dia membutuhkan rahmat dari luar. Dia membutuhkan anugerah dari atas, anugerah Allah. Ia membutuhkan itu. Ia mendambakan Allah. Itu sebabnya dia bilang, Allah, mengapa jauh dari beta? Mengapa engkau jauh dariku? Sama seperti Yesus yang berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani. Dia membutuhkan Allah. Ia mendambakan Allah. Dan Allah lah yang mengintervensi dirinya, bukan yang lain. Dan dalam konteks kita, dia mengintervensi keluarga kita masing-masing. Supaya katong tidak lagi saling melukai, tetapi saling menyembuhkan. Dan itu yang GPM mau bilang bagi warga gerejanya dan para pelayannya. Untuk saling merawat tubuh supaya seng melukai. Untuk bersama-sama berada di dalam jalan yang saling memulihkan dan saling menyembuhkan. Dan itu setepat-tepatnya yang dilakukan oleh Allah. Ia memasuki kehidupan Hizkia untuk menganugerahi kepada Hizkia rahmat pemulihan. Menganugerahi kepada Hizkia anugerah penyembuhan. Tapi dia yang lakukan tergesa-gesa, sing cepat-cepat, sing buru-buru, sing seperti cara sim salabim, bes, sembuhlah Hizkia. Tidak. Ia justru kembali berbicara dengan Yesaya bin Amos. Balik ulang. Balik ulang. Lalu katakan kembali for Hizkia. Bahwa Allah telah akan menganugerahi rahmat pembebasannya. Allah akan menganugerahi rahmat penyembuhannya. Allah akan menganugerahi anugerah keselamatannya. Dan dengan sangat apik ada sesuatu yang Allah mau lakukan untuk memberikan kesempatan itu kepada Hizkia. Kita entah apa maksudnya ya. Ketika terjadi dialog antara Hizkia dan Yesaya, mundur 1 langkah, mundur 10 langkah, atau maju 10 langkah. Tanda apa itu? Tapi yang pasti adalah bahwa pemulihan itu terjadi. Dan obat dari pemulihan adalah rencana intervensi Allah. Allah yang datang memulihkan Hizkia. Allah yang menjadi sahabat. Bukan lagi 4
sahabat terdekat yang berperang melawan Asyur. Bukan, tetapi Allah sendiri yang kemudian datang menjadi sahabat dan menyahabati Hizkia. Menyahabati kesepiannya, loneliness-nya tadi, menjahabati ketakutannya, fear tadi, menjahabati shame-nya tadi, rasa malunya, menyahabati rasa bersalahnya tadi. Supaya rasa malu, rasa takut, dan rasa bersalah itu hanya bisa terobati dengan persahabatan, tetapi bukan sembarang persahabatan, tetapi persahabatan ilahi yang turun, hidup, tinggal, dan melingkupi Hizkia, bahkan Israel secara keseluruhan. Dan ini yang Allah mau bikin for beta dan Bapak Ibu semua. Allah harus menemui, Allah harus menjumpai beta dan Bapak Ibu dan menjadikan sahabat bagi ketong semua. Dan Yesaya membawa persahabatan sejati itu, persahabatan ilahi itu kepada Hizkia. Supaya Allah menjadi obat satu-satunya. Allah menjadi obat di tengah-tengah kesepiannya. Supaya dia lagi membalik tubuhnya, berbalik. Tunduk dia, kukung dia, tapi dia bangkit kembali, lalu tatap masa depan, berjalan terus kembali. Dan itu yang akan terjadi for beta dan Bapak Ibu semua. Dan Allah telah menunjukkannya itu for katong semua. Dia menjadi obat yang sejati. Kapan? Kristus. Ketika dia ada dalam kesepian, ketika dia ada dalam kerajaan maut selama 3 hari, ia rela untuk mati. Ia menjadi sebuah tindakan aktif. Kata kerja bukan sekedar kata benda, ia bertindak, ia melakukan, ia mengkaryakan keselamatan Allah itu dan menyahabati luka kita, menyahabati malu kita, menyahabati takut kita. Ia mendatangi, menyapa dan memulihkan Hizkia. Maka percayalah bahwa ia pun akan datang untuk menyapa dan memulihkan rasa takut kita, rasa cemas kita, rasa penghaputus asa kita, rasa luka kita. Ia pasti akan membalut itu. Terhadap cerita Hizkia ini, kita ingat cerita kebangkitan Kristus. Tentang 2 orang Emmaus yang berjalan. Dan 2 jalan dalam rasa malu itu. Dan 2 berjalan dalam rasa takut itu. Dan Kristus datang untuk menyembuhkan. Jadi kalau Bapak Ibu baca di Lukas 24 itu, ketika Yesus memecahkan roti kembali, lalu mereka kemudian teringat bahwa dulu beberapa hari sebelum Yesus tersalib, Yesus juga melakukan hal yang sama, memecahkan roti. Dan dia bilang, Tuhan jangan pergi dulu, tinggallah bersama kami. Dan apa yang Hizkia bilang kepada Yesaya adalah juga hal yang sama. Tunjukkanlah bahwa Allah itu diam dengan saya. Allah itu tinggal dengan beta. Allah yang jauh. Dan Yesaya memperlihatkan hal itu. Sama seperti yang Hizkia mau bilang, minta dari Tuhan. Tandanya itu terjadi. 10 langkah seperti yang dia bilang buat Yesaya bin Amos. Sebuah sikap yang sangat imani. Bahwa di dalam kesepiannya, keputusasaannya, rasa takutnya, rasa bersalahnya, dia cuma minta satu hal. Tinggallah bersama dengan aku. Dan karena itu juga menjadi pesan indah
bagi beta dan Bapak Ibu, bagi katong semua yang ada di dalam gedung gereja Peniel ini. Pesan terindahnya adalah jangan jauh-jauh dari beta, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jangan jauh-jauh dari ketumpung keluarga. Ya Allah, tinggallah bersama-sama dengan kami. Tinggallah selalu. Jadilah Tuhan yang menguasai. Supaya ketika tiga rasa universal tadi, rasa takut, rasa malu, rasa bersalah itu muncul, Allah mengambilnya, Allah melingkupinya. Jangan jauh daripada kami, tetapi tinggallah dalam kami. Itu sebabnya seorang pendeta Anglikan bernama Henry Francis Lyte yang terinspirasi dengan Lukas 24 tadi, ya, tinggallah bersama aku sebab hari sudah hampir malam. Lalu dia buat nyanyian lagu itu yang ada di Kidung Jemaat 329, tinggal sertaku. Tapi kalau Bapak Ibu punya mazmur rohani, ya, kalau di mazmur rohani itu di nyanyian rohani 111. Dan ayat 1 itu begitu apiknya disampaikan di situ, ya. Tinggal sertaku, kawan sahabat yang kudus, telah hampir malam, jangan jalan terus, lain pertolongan hanya padamu. Silahkan Tuhan, tinggal sertaku. Dan lagu ini kemudian dinyanyikan pertama kali ketika Lyte meninggal dan dikebumikan. Hari ini juga firman Allah mengingatkan kita bahwa menjaga tubuh, menjaga hidup, sing ada yang lain. Cuma satu, mintalah Tuhan selalu tinggal dengan katorang. Tinggal sertaku. Supaya walaupun ketika malam menguasai kita, kegelapan meliputi kita, kita tidak pernah takut. Kita tidak pernah kecewa, tidak pernah cemas, dan lain sebagainya. Karena satu hal tadi, Allah beserta kita. Immanuel. Itu sebabnya ketika Yesus terangkat ke sorga, Ia bilang buat para murid, don't be afraid, jangan takut, aku menyertaimu. Aku menyertaimu sampai kesudahan. Dia selalu menyertai kita. Dia selalu menjadi sahabat yang setia bagi kita. Ia menjadi kawan terdekat kita dalam tiap-tiap langkah perjalanan Emmaus kita sehari-hari. Ia bersama dengan kita. Yang mendengar keluh kesah kita, yang mendengar ratapan kita, yang mendengar luka kita. Mengapa? Karena Dia tidak jauh. Ia beserta kita. Ini kita bilang, Dia cuma sejauh doa. Pulanglah dengan pesan yang sangat indah ini. Dia jauh dari kita. Ia dekat dengan kita. Sebab Dia Immanuel. Tuhan yang hidup, yang bangkit itu, yang selalu bersama-sama dengan kita. Kini, esok, dan selama-lamanya. Sebab Ibrani pasal 13 bilang, Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin, hari ini, dan besok. Amin. Jadi manis sayang Bapak Ibu semua. Tuhan berkati. Amin.